sorry ass DJ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Beta Jafran. Masih di seputaran ikan cupang. Oke teman-teman, kali ini saya akan jawab pertanyaan yang sering dikeluhkan oleh banyak orang tentang ikan cupang yang katanya harganya semakin meroket. Jadi pertanyaan yang sering dilontarkan dengan sedikit nada kesal oleh para pembeli itu kira-kira begini teman-teman. Bang, ikan cupang doang kok jualnya mahal banget sih. Saya beli di sana murah bang. Yang sering bikin saya dan mungkin para petani cupang ikut mengelus dada karena kerap sekali hasil kerja kerasnya mencetak ikan bagus sering dipandang sebelah mata. Bahkan gak sedikit menerima nyinyiran dari para pembeli teman-teman. Ya mungkin kalau saya sih gampang aja jawabnya. Kalau memang lebih murah beli di tempat lain ya silahkan ke sana. Mungkin bila yang dimaksud ikan multicolor atau jenis ikan cupang yang bermutasi dijual dengan harga misalnya di bawah 50.000, buat saya pribadi sih itu konyol. Tapi itu sah aja sih selama si petani atau seller nggak merasa rugi. Bisa juga si petani tersebut lagi butuh duit atau juga memang lagi banyak stok ikan gitu, dan saya yakin itu nggak akan bertahan lama kok dia jual. Nah mungkin setelah stoknya ikan habis, untuk kemudian dia nggak akan lagi ngejual ikan murah lagi gitu menurut saya. Jadi gini ya teman-teman, saya akan coba jelaskan kenapa ikan cupang jenis multicolor atau jenis ikan yang bermutasi itu harganya mahal ya teman-teman. Untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang belum pernah merasakan berternak ikan cupang sampai berhasil besar dan siap dijual mungkin belum mengetahuinya. Tapi di sini saya akan coba jelaskan teman-teman. Begini teman-teman, saat memijah atau mengawinkan ikan cupang, jika kita memilih indukan yang berkualitas dan siap untuk dikawinkan, biasanya akan menghasilkan telur yang banyak dan menetas dari 300 ekor burayak atau bahkan bisa mencapai 1000 ekor dari satu pasang ikan cupang teman-teman. Nah dari burayak sampai besar itu butuh kerja keras para peternak atau petani cupang agar burayak bisa cepat besar, dan gak sampai di situ aja. Setelah burayak beranjak ke umur 2 bulan sampai 3 bulan, anakan cupang pun belum banyak yang bermutasi atau bisa kita sebut basgel dan sebagian kecil selo. Jika lebih banyak basgel, kemungkinan bermutasi di umur 3 bulan akan kecil. Dan berbeda bila anakannya berwarna selo teman-teman. Untuk selo ini akan lebih cepat ketimbang dari yang berwarna basgel. Selo selanjutnya pasti akan mengeluarkan warna atau mulai menotol si ikan tersebut. Kemudian di umur 3 bulan ikan akan lebih banyak yang masih basgel. Ikan basgel ini sebenarnya bukan ikan reject ya teman-teman, atau gagal, tapi hanya agak lambat bermutasinya sehingga ikan seperti ini nggak bisa dijual. Bisa dijual di saat waktunya sudah panen di 3 bulan. Dan bila dijual pun pasti akan murah teman-teman. Basgel seringkali dijual di SD atau dibuang untuk pakan ikan predator. Terkadang di SD kita sering menemui ikan cupang yang sudah bermutasi tapi dijual murah juga. Ya iya memang betul, di SD itu sebenarnya berawal dari ikan reject di umur 3 bulan, dijual murah atau partaian biasanya untuk para pedagang ikan cupang keliling. Si abang cupang keliling ini pun pasti agak kesulitan menjual ikan basgel tersebut walaupun dijual murah. Tapi kan dari situ waktu terus berjalan teman-teman, dan ikan basgel yang sudah dibeli abang cupang keliling itu akan bermutasi seiring berjalannya waktu. Jika indukan awalnya jenis ikan warna, sudah jelas anakannya akan bermutasi warna juga. Makanya ikan yang sudah bermutasi itu dijual lebih mahal daripada ikan yang masih basgel teman-teman. Bila teman-teman mau membeli dengan harga murah,
teman-teman beli saja ikan basegel dari indukan ikan warna. Misalkan indukannya multicolor, blue rim atau avatar, pasti para petani punya banyak untuk basgelannya, dan itu dijual murah karena bukan buat petani ikan cupang ikan basgel yang itu adalah ikan reject gitu loh. Kemudian kita harus merawat burayak tersebut sampai umur 3 bulan atau bahkan lebih. Biasanya kalau untuk yang basgel, biasanya dia kalau untuk yang basgel akan bermutasi kembali di umur 5 bulan. Sedangkan para petani untuk menjual ikannya itu biasanya di umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan teman-teman. Jadi yang umur 3 bulan dan 4 bulan itu harus sudah mulai bermutasi agar siap dijual. Dan yang bermutasi di umur 5 bulan itu akan dikatakan ikan reject gitu teman-teman. Dan bila ikan tersebut sudah bermutasi di umur 5 bulan, itu harganya akan kembali mahal teman-teman. Itu nggak mungkin murah gitu loh. Jadi yang murah itu hanya ikan basgelnya. Jika teman-teman ingin memiliki ikan warna tapi merasa harga yang sudah jadi itu mahal, atau ikan yang multicolor ini atau yang sebagainya itu seperti blue rim dan avatar itu serasa mahal buat teman-teman, ya teman-teman beli aja basgelannya, asalkan indukannya jelas kalau itu indukannya dari landnya si multicolor atau dari blue rim atau dari avatar gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli aja yang basgelannya di usia 3 bulan. Teman-teman rawat dulu, dan itu juga pasti akan bermutasi tetapi lama gitu. Jadi yang seperti itu yang dianggap bisa dijual murah oleh para petani, karena yang petani inginkan itu di umur 3 bulan itu udah siap untuk dipanen dan dijual gitu. Jadi warnanya itu sudah ngeblok, beda dengan yang basgel, dia akan ngeblok tapi akan lebih lama, mungkin di usia 5 bulan atau 6 bulan dia baru bermutasi. Dan bila teman-teman ingin menjualnya kembali pun pasti harganya juga akan mahal juga, nggak mungkin murah teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya, ngerti ya. Nah, jadi untuk ikan cupang jenis warna ini tidak cukup banyak yang menjadi ikan warna. Jadi anakannya lebih banyak yang berwarna basgel yang bisa disebut bebas gelap, dan itu hampir 80% loh teman-teman dari 300 ekor anakan ikan cupang yang dari tahapan pemijahan pertama. Kalau misalkan ada dari teman-teman beternak yang bisa berhasil menghasilkan anakan ikan cupang warna ini sampai dengan 100% di usia anakan 3 bulan, itu bisa saja terjadi bila teman-teman membeli indukan yang sudah melalui tahapan dari F1, F2, F3, F4 sampai F5 dan F8 teman-teman. Untuk indukan sendiri pasti itu luar biasa mahalnya untuk mencapai proses itu gitu loh, dan nggak bakal murah teman-teman. Tapi di sini saya akan coba bahas kembali yang 80% basgel dari 300 ekor anakan cupang ya teman-teman yang bermutasi. Nah di sini teman-teman bisa menilai sendiri ya, kenapa ikan cupang yang sudah bermutasi itu mahal. Karena dari setiap pasang ikan cupang yang dikawinkan, hasil yang diinginkan tidaklah banyak, seperti misalkan kendala dari burayak yang mati sebelum mencapai 3 bulan, dan kemudian seleksi pensortiran, dan ikan-ikan yang reject atau basgel di usia 3 bulan lebih banyak daripada yang berwarna. Sebenarnya masih banyak lagi kendala dari para peternak ikan cupang ini teman-teman, tapi di sini saya coba jelaskan sesingkat-singkatnya inti dari permasalahan kenapa ikan cupang warna itu mahal. Jadi untuk teman-teman khususnya pemula, jika ingin membeli ikan warna yang murah, silakan teman-teman bisa aja yang basgelnya itu satu pasang dengan catatan jelas asal usulnya, indukannya dari jenis apa gitu. Kemudian teman-teman rawat dulu deh tuh dalam 1 atau 2 bulan, kemudian pasti ikan yang awalnya basgel akan mulai bermutasi warnanya gitu. Jadi teman-teman jangan mengejat
wah ini ikan cupangnya mahal. Ya jelas mahal teman-teman, karena itu di umur 3 bulan ikannya sudah mulai bermutasi itu, jadi ya mahal. Tapi kan itu hasilnya yang langsung bermutasi di umur 3 bulan itu nggak banyak teman-teman gitu loh. Jadi kebanyakan itu hasilnya basegel, dan petani pun kebingungan kalau udah hasilnya 80% basegel, ya hanya paling dari 300 cuma 20 ekor yang bisa menghasilkan ikan cupang warna. Jadi contoh nih teman-teman, seperti saya ya, peternak kecil yang punya hanya 4 kolam. Misalkan saya berternak ikan cupang di 1 kolam saja nih teman-teman, jadi 1 indukan ya, saya kawinkan. Kemudian hasilnya itu dari perkawinan itu mendapatkan burayak kira-kira 300 ekor lah ya, 300 ekor. Oke, nah setelah itu kita besarkan burayaknya. Nanti setelah di umur sebulan itu juga belum tentu teman-teman hidup semua, dan juga besarnya juga pasti akan berbeda, ada yang besar, ada yang masih kecil. Nah di situ di warna sebulan itu dia masih berwarna basegel, pasti basegel. Kemudian berjalan ke umur 2 bulan akan basegel kembali, masih basegel. Dan di umur 2 bulan ke 3 bulan pasti akan ada yang mulai notol, atau bahkan juga masih dari basegel ke selo, dari selo kemudian notol teman-teman. Notol itu keluar warna mutasinya ya teman-teman. Nah di bulan ketiga itu ada hanya beberapa ikan cupang yang akan mulai ngeblok, warnanya itu udah full blok teman-teman. Nah itu yang akan dijual mahal oleh para petani, karena yang mulai ngeblok itu unik teman-teman. Di umurnya dia 3 bulan dia udah mulai ngeblok, dan itu pun gak banyak. Jadi itu sebenarnya masih bisa dilanjutkan oleh petaninya ini untuk terusan si petani ini, dan bisa untuk dikawinkan lagi dengan saudaranya, dipilih kembali untuk dijadikan indukan gitu loh teman-teman. Jadi yang super mahal itu yang sortiran pertama. Yang pertama itu di umur 3 bulan dia udah mulai ngeblok, dan itu paling ada beberapa ekor, itu yang dijual mahal. Jadi kesimpulannya, kenapa ikan cupang itu mahal ya teman-teman? Karena berternak ikan cupang untuk mendapatkan hasil yang bagus tidaklah mudah nih teman-teman. Hasil dari mengawinkan ikan cupang yang berjenis warna ini seperti ini tidaklah selalu mendapatkan anakan yang berwarna juga. Dalam 300 anakan ikan cupang yang berpotensi bagus hanya beberapa saja, beberapa persen saja teman-teman, karena hasil anakannya lebih banyak yang berwarna basegel. Untuk 3 bulan ikan cupang sudah berwarna full block dijual lebih mahal, karena hanya ada beberapa ekor saja dari 300 ekor anakan ikan cupangnya teman-teman. Warna basegel lebih banyak, dan ini akan dijual murah oleh peternak ikan. Tapi jika teman-teman menginginkan ikan warna yang murah, saya sarankan beli saja basgelan dari hasil perkawinan indukan ikan cupang warna. Dan kemudian satu lagi teman-teman, alasan kenapa ikan cupang yang sekarang menjadi mahal, karena peternak sekarang sudah lebih fokus mencetak ikan cupang bagus, karena mereka nggak mau hasil cetakannya menjadi sia-sia nih teman-teman. Mencetak ikan jelek dan mencetak ikan bagus itu sama aja capeknya. Makanya peternak sekarang sudah banyak memfokuskan diri di urusan mencetak ikan terbaik. Peternak pun masih banyak yang sering membeli indukan dari peternak-peternak lainnya, dan itu pun harganya nggak murah. Seperti saya waktu awal berternak ikan cupang, saya pernah membeli indukan untuk 1 pasang yang siap kawin seharga 2 juta. Dan itu awal pertama kali saya ingin beternak ikan, saya membeli ikan 1 pasang itu 2 juta loh teman-teman.
Nah, kemudian untuk penjualan sudah bukan urusan si peternak lagi, teman-teman. Kebanyakan peternak-peternak ikan cupang yang sudah besar memiliki partner untuk menyalurkan ikan-ikan hasil ternakannya. Bisa dikatakan sellernya gitu, teman-teman. Jadi si petani atau peternak ini hanya fokus di kandang saja. Urusannya dia kasih makan, mengawinkan, beri makan, lalu membesarkan si ikan cupangnya. Jadi untuk urusan penjualan sudah dipegang seller-sellernya, begitu teman-teman. Lalu bila ada orang yang langsung membeli ke peternaknya, nanti akan mendapatkan harga yang lebih murah enggak? Ya tentu saja masih bisa murah, asalkan teman-teman membelinya dengan harga per partai ke peternaknya langsung, karena peternaknya biasanya sudah menyerahkan ikannya ke seller dengan jumlah besar. Jika teman-teman hanya perlu 1 atau 2 ekor ikan saja, teman-teman bisa melalui seller-seller dari si peternaknya tersebut. Itu juga cara untuk menjaga hubungan antara peternak dan sellernya nih, teman-teman. Peternak nggak akan mau kasih harga satuan untuk menjaga harga dari seller-sellernya itu sendiri. Jadi paham ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lebih paham tentang percupangan, saya mohon maaf bila dari pembahasan pribadi saya ini ada kesalahan dari kata-kata. Dan untuk teman-teman pemula, bukan maksud saya menggurui, tapi saya hanya mencoba menjawab pertanyaannya seringkali teman-teman rasakan ya, membeli ikan cupang dengan harga yang mahal. Dan semoga dari obrolan singkat ini teman-teman mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang seringkali terucap, khususnya pada buyer-buyer saja di toko ya teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan sudahi dulu, dan akan kita sambung kembali di video berikutnya. Kita akhiri dengan mengucap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.